Labirin Kehidupan kembali menjumpai Anda sahabat. Tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya kali ini diberi judul Gembala dan Sahabat. Saya Uli Manalu. Kisah percakapan Yesus yang bangkit dan Simon Petrus yang pernah menyangkal sang guru, sebagaimana terekam dalam Yohanes 21 ayat 15-19 sangat terkenal. Entah sudah berapa kali Pendeta Yowas mendengarkan khotbah yang memakai perikop ini. Kebanyakan khotbah menggunakan penafsiran yang khas sebagai berikut. Pertama, Petrus telah menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Maka kini 3 kali pula Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sebagai tanda pemulihan yang Yesus tawarkan. Kedua, para pengkhotbah tersebut kerap menggunakan perbedaan kata asli Yunani, agape dan philia untuk menunjukkan dinamika percakapan antara Yesus dan Petrus. Sahabat, secara populer, agape dipahami sebagai kasih yang terunggul, kasih tanpa syarat. Sementara philia adalah kasih persahabatan yang bernilai baik, namun tetap lebih rendah mutunya ketimbang agape. Untuk lebih jelasnya, Pendeta Yowas menuliskan urutan percakapan Yesus dan Petrus sebagai berikut. Percakapan pertama di ayat 15, Yesus bertanya, "Apakah Simon mengasihinya?" Agape yang digunakan. Simon membenarkan bahwa ia mengasihi Yesus, philia yang Simon gunakan. Yesus menugasi Simon mengembalakan domba-dombanya. Percakapan kedua ayat 16, Yesus bertanya, "Apakah Simon mengasihinya?" Masih menggunakan kasih agape. Simon membenarkan bahwa ia mengasihi Yesus. Simon masih menggunakan philia. Yesus menugasi Simon menggembalakan domba-dombanya. Percakapan ketiga ayat 17, Yesus bertanya, "Apakah Simon mengasihinya?" Kali ini menggunakan philia. Simon membenarkan bahwa ia mengasihi Yesus menggunakan philia. Yesus menugasi Simon menggembalakan domba-dombanya. Dengan memperhatikan percakapan tersebut, para pengkhotbah tadi menyatakan bahwa di dalam 2 percakapan pertama, Yesus menanyakan apakah Simon mencintainya dengan kasih agape yang dibalas oleh Simon bahwa ia mencintai Yesus dengan kasih philia. Barulah untuk kali ketiga, Yesus menurunkan standarnya dan bertanya, apakah Simon mencintainya dengan kasih philia, dan Simon menjawab bahwa ia mencintai Yesus dengan kasih philia. Itu pun dengan imbuhan penulis Yohanes bahwa sedih hati Petrus karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Sahabat, pandangan yang menempatkan agape di atas philia sesungguhnya merupakan sebuah penafsiran yang sangat berpengaruh pada abad ke-20 oleh seorang teolog Swedia yang bernama Anders Nygren. Di dalam buku 2 volume berjudul Eros and Agape, Nygren percaya bahwa agape adalah kasih yang berkorban yang merupakan satu-satunya bentuk cinta Kristiani yang paling autentik. Sementara Eros merupakan kasih yang posesif dan penuh perhitungan untung rugi. Sekalipun tidak membahas philia secara mendalam, Nygren tidak menyarankan philia dan melihatnya sebagai hasrat egosentris yang menjadi dasar bagi semua relasi persahabatan. Singkatnya, philia berada di bawah agape sementara eros berseberangan dengan agape. Pandangan Nygren tersebut sangat berpengaruh bahkan sampai di Indonesia dan dianggap sebagai pandangan yang paling benar. Model penafsiran yang digunakan di dalam khotbah-khotbah yang Pendeta Yowas sebutkan tadi menjadi salah satu contoh pengaruh penafsiran Nygren. Tafsir tersebut tentulah sangat menarik dan menggugah hati. Namun Pendeta Yowas mengatakan bahwa hal itu bukanlah satu-satunya tafsir yang dapat kita berikan. Ada beragam cara mendekati kisah tersebut. Salah satunya adalah menimbang ulang apakah memang agape lebih unggul ketimbang philia. Apalagi sangat banyak penulis pada masa kini yang secara sangat meyakinkan menunjukkan kekeliruan pandangan Nygren. Mereka menegaskan bahwa philia maupun eros sesungguhnya juga digunakan secara positif di dalam Alkitab, bahkan untuk menunjukkan kasih Allah pula. Singkatnya, agape, philia, dan eros tidak bersifat hierarkis dan ketiganya merupakan dimensi yang berbeda dari kasih yang satu itu. Sahabat, Pendeta Yowas mengusulkan untuk memahami secara baru percakapan Yesus dan Petrus adalah dengan mengingat bahwa Petrus pastilah mengingat betul ucapan Yesus yang disampaikan sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Yesus menegaskan,
Tidak ada kasih agapen yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Filion. Yohanes 15 ayat 13. Yesus ingin menegaskan bahwa agape yang terbesar justru adalah filia. Filia bukanlah agape yang biasa, namun agape yang berkenan mati demi para sahabat. Atau dengan kata lain, muncul kemungkinan baru untuk memahami filia sebagai wujud kasih yang paling besar, yaitu kasih yang bersedia untuk berkorban untuk sahabat. Petrus pastilah mengingat ucapan Yesus yang sangat luar biasa ini. Dan kini Yesus bertanya kepadanya apakah ia mengasihi Tuhannya dengan kasih agape. Tampaknya Petrus tak cukup puas dengan pertanyaan Yesus. Ia adalah Petrus yang sama, seorang yang terlalu percaya diri, seorang yang pernah berkata lantang, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Yohanes 13 ayat 37. Petrus tampaknya tak jera menonjolkan diri. Ia mau mati demi Yesus, apalagi Yesus pernah menegaskan bahwa kesediaan mati untuk sahabat, filia, adalah kasih yang terbesar. Itu sebabnya sebanyak 2 kali Yesus bertanya apakah Petrus mengasihinya dengan agape yang tak perlu menuntut pengorbanan nyawa. Dan 2 kali juga Petrus berusaha menaikkan standar kasihnya kepada Yesus dengan berjanji bahwa ia akan mengasihi Yesus dengan kasih filia yang rela berkorban nyawa. Barulah untuk 3 kalinya Yesus menyanggupi kepongahan Petrus dan Yesus pun bertanya apakah Petrus mengasihinya. Kali ini dengan kasih filia yang rela berkorban untuk Yesus sahabatnya. Alkitab mencatat bahwa pada titik itu sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi Pileis, aku?" Yohanes 21 ayat 17. Sahabat, frasa untuk ketiga kalinya agak kurang tepat, sebab di dalam 2 pertanyaan pertama, Yesus bertanya apakah Petrus mengasihinya dengan kasih agape, bukan filia. Jadi kesedihan Petrus lebih kepada karena Yesus bertanya apakah Petrus mengasihinya dengan kasih filia, baru setelah Yesus bertanya pada kali ketiga. Ada 2 hal yang luar biasa di dalam percakapan pasca kebangkitan antara Yesus dan Petrus. Yang pertama, bukan Yesus yang merendahkan Petrus seolah-olah Petrus tak sanggup memberikan kasih agape dan karenanya Yesus mengundang Petrus untuk memberikan kasih filia pada kali ketiga. Justru sebaliknya, Petrus yang mengundang Yesus untuk percaya bahwa Petrus mampu untuk bukan hanya memberikan kasih agape kepada Yesus, namun bahkan kasih filia yang rela mati untuk Yesus. Maka barulah pada pertanyaan ketiga, Yesus menyerah dan menanyakan apakah Petrus mau mengasihinya dengan kasih filia. Akan tetapi hal kedua yang sama pentingnya adalah konsistensi Yesus setelah Petrus menjawab pertanyaan Yesus. Setiap kali Petrus menjawab bahwa ia rela mengasihi dengan filia yang rela berkorban, Yesus memberikan penugasan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 15-17. Sungguh sebuah penugasan yang tampak meremehkan komitmen Petrus untuk mati demi Tuhannya. Memang Yesus pernah berujar, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yohanes 10 ayat 11, bandingkan dengan ayat 14 dan 17. Namun ia tengah berbicara tentang dirinya sendiri sebagai gembala. Lagi pula tugas utama seorang gembala adalah merawat dan memberi makan domba-dombanya dari hari ke hari dalam dinginnya malam dan sepinya padang rumput atau padang gurun. Jadi seolah-olah Yesus ingin berkata, "Baiklah, engkau mau mati untukku, tetapi buktikan kesediaanmu itu untuk mati untuk domba-dombaku. Akan tiba saatnya engkau, hai Petrus, untuk mati bagi domba-dombaku." Yohanes 21 ayat 18-19. Namun untuk sekarang ini, cukuplah kau buktikan kesediaanmu dengan memelihara dan memberi makan domba-dombaku. Sahabat, Yesus menggeser gegap gempitanya kemauan Petrus untuk mati baginya ke kesediaan mati untuk domba-dombanya. Bahkan Yesus menggeser keagungan kemauan Petrus untuk mati kelak ke kesediaan untuk dengan setia merawat domba-dombanya kini dan setiap hari. Pada akhirnya,
Keseharian merupakan kancah terbaik bagi kita untuk membuktikan kerelaan kita untuk memberikan nyawa bagi Allah yang di dalam Sang Anak telah memberikan nyawa bagi kita. Keseharian adalah tempat paling tepat untuk sungguh-sungguh menjadi gembala yang menyahabati dan sahabat yang menggembalakan domba-domba milik Kristus. Di dalam perjumpaan persahabatan dengan sesama itulah kita diundang untuk senantiasa mati setiap hari demi dan memberi kehidupan kepada sesama. Dan itulah tanda seorang gembala, kekasih dan sahabat yang baik. Seorang gembala, sahabat yang baik, tak boleh hanya sekadar berani mati untuk Allah atau sesama. Ia harus pertama-tama berani hidup dan memperjuangkan kehidupan sesamanya. Sahabat, sampai di sini kebersamaan kita dalam Labirin Kehidupan. Anda yang membutuhkan naskah Labirin Kehidupan, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.